cantik panjang umur sampai 100 tahun. Kamu mungkin gak akan menyangka jika di negara yang kerap terlibat konflik seperti Pakistan, memiliki satu tempat menakjubkan yang bak tak tersentuh tangan manusia. Lembah Hunza namanya, atau disebut juga dengan Hunza Valley. Hamparan rumput hijau serta pohon-pohon rindang yang malang melintang di lembah Hunza menjadi pesona tersendiri yang susah ditolak mata. Di sana tinggal suku Hunza yang dibentengi pegunungan Himalaya Pakistan. Etnis Hunza menjadi oase bagi Pakistan untuk merasakan hidup yang penuh toleransi, penuh rasa aman dan panjang umur. Orang-orang Hunza hidup sebagai muslim yang moderat dengan populasi yang tertinggi bebas dari buta huruf di Pakistan. Di Hunza hampir tidak pernah terjadi kriminalitas, tidak ada tempat bagi ekstremis di komunitas Hunza. Sungai-sungai di lembah Hunza mengalir jernih tanpa sampah maupun bahan kimia yang mencemari air. Udara bersih sempurna mengelilingi lembah Hunza. Para wanita di lembah Hunza juga terkenal dengan paras yang cantik dan awet muda. Hidung mancung, kulit mulus, alis tebal, dan mata yang indah. Tak heran jika wilayah ini menjadi salah satu penghasil wanita cantik di dunia. Selain itu, penduduk Hunza juga terkenal panjang umur. Usia harapan hidup etnis Hunza rata-rata berkisar 120 tahun. Bandingkan dengan usia harapan hidup Pakistan yang rata-rata 67 tahun. Seperti dikutip dari sughal.com, orang Hunza punya tradisi makan teratur 2 kali sehari. Makan banyak saat sarapan dan makan malam setelah matahari terbenam. Mereka hanya memakan makanan alami yang diproduksi dari tanah mereka seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, susu, dan keju. Seluruh makanan tak mengandung bahan penyedap rasa atau kimia. Orang Hunza juga Menariknya lagi, hal yang sangat biasa bagi pasangan suami istri dari etnis Hunza memiliki anak setelah berusia 60 tahun. Bahkan ada sampai berusia 90 tahun. Seharian, wajah etnis Hunza diwarnai dengan senyuman. Tekanan, stres, dan pikiran-pikiran yang rumit tidak dikenal oleh warga Hunza. Mereka terbebas dari beban mental, mereka tidak mengenal perasaan ragu dan gagal. Cara mereka menjalani hidup digambarkan seperti kehidupan anak-anak. Jangan ajak mereka menonton televisi, duduk-duduk santai berlama-lama, dan mengendarai mobil. Mereka tidak tertarik. Penduduk Hunza hampir seluruhnya berpendidikan. Angka melek huruf etnis Hunza mencapai 77%. Angka melek huruf perempuan Hunza mencapai 90%. Sementara angka melek huruf secara nasional di Pakistan sekitar 58% dengan kesenjangan yang jauh antara perempuan dan pria. Dalam setahun ada periode 2-4 bulan orang-orang Hunza hanya minum jus dan buah aprikot. Ini tradisi lama etnis Hunza yang sampai sekarang dilestarikan. Para ahli kesehatan setuju tradisi minum jus aprikot telah berkontribusi pada kesehatan mereka yang luar biasa. Kesehatan kulit etnis Hunza juga dikagumi. Orang Hunza hanya akan minum dan mandi air es yang datang dari aliran pegunungan. Menurut sejarah, etnis Hunza berasal dari Baltir, sebuah desa yang ditemukan ketika pasukan Alexander Agung yang dalam keadaan terluka dan sakit ditinggalkan di desa itu. Oke, Masya Allah ya, Bapak Ibu. Lihat, mereka melakukan ini. Ya, bisa jadi istilahnya itu lifestyle, gaya hidup yang udah diturunkan dari nenek-nenek moyangnya. Tapi sebenarnya kelima hal ini, 5 senjata regenerasi ini riset Bapak Ibu. Ya, dan tidak hanya di Hunza, di belahan bumi yang lain, di Korea, ada di Jepang, ya, ada di beberapa tempat, bahkan di Indonesia juga. Ya, coba lihat suku Baduy, yang di apa istilahnya di Jawa Barat, ya, di Banten, itu sehat-sehat, ya sehat-sehat, kan gitu. Kemudian ada beberapa yang benar-benar ngejagain gitu, apa ibaratnya tuh makanan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sekali lagi, ketika kita mengaplikasikan ya protokol dari seluruh activation program ini di 5 senjata regenerasi ini, bisa jadi seperti Hunza tadi. Ya, masyarakat Hunza yang bisa hamil di usia 60 tahun kan gitu, luar biasa. Bahkan ada yang hamil di usia 90 tahun. Nah, kita usia 35 tahun aja udah beresiko, 40 tahun udah beresiko, ya. Nah, Bapak Ibu, oke. Nah, kan kita tambah semangat tuh, bismillah nih, mau regenerasi. Tapi hari ini Bapak Ibu, ada mungkin saudara-saudara kita, keluarga kita yang untuk bisa mencapai ke fase regenerasi ini lumayan. Ibaratnya tuh lumayan apa ya, kalau naik gunung tuh lumayan terengah-engah. Karena apa? Karena sudah terjadi penyakit degeneratif. Ya, pankreasnya udah rusak,
ginjalnya udah rusak, ya, kemudian jantungnya juga udah bermasalah. Terus gimana ya, untuk bisa masuk ke fase regenerasi? Ini take time, butuh waktu yang nggak sebentar, ya. Tapi jangan jangan khawatir. Hari ini ditemukan satu teknologi. Bukankah teknologi itu adalah mempercepat, ya, fungsinya mempercepat, meringkas, ya, kemudian, istilahnya membuat lebih praktis, lebih mudah, kan fungsi teknologi seperti itu, ya. Kayak misalnya teknologi Google Map, oh dulu kita mesti nanya-nanya orang dulu kan gitu. Sekarang pakai Google Map sebegitu mudah, sebegitu gampang. Dan hari ini pun dalam industri kesehatan, Bapak Ibu, ada teknologi baru. Ya, dalam dunia kesehatan, dan ini adalah teknologi revolusioner, teknologi yang akan mengubah, kalau boleh saya katakan, mengubah peta kesehatan di masyarakat dunia. Teknologi apa itu? Teknologi stem cell. Ya, nah ini teknologi baru. Ya, mungkin kalau boleh dikatakan 95% lah. Makanya saya tanya, setiap ada yang WA ke saya tanya dulu, udah pernah dengar stem cell nggak? Gitu ya. Hampir 95% itu belum pernah dengar, itu stem cell itu apa. Ada pernah dengar tapi nggak ngerti itu tuh apa gitu. Oh itu yang ada di kosmetik ya? Oh itu yang ada di minuman kesehatan ya? Nah Bapak Ibu, ini kita belajar tentang apa itu stem cell. Stem cell ini disebut the smart and miracle cell. Stem cell ini adalah sel yang smart, yang pintar, dan sel ajaib. Nah stem cell ini apa? Seperti di awal saya sampaikan, sel stem cell ini adalah sel yang awalnya dari embrio kita. Ya, sel induk disebutnya, sel puncak atau bahan baku sel. Yang dia bisa berubah menjadi sel apapun di tubuh kita sesuai dengan kebutuhannya. Dan dia bisa berbutuhkan menggantikan sel-sel yang rusak. Kan itu ya. Dan stem cell ini ada dua. Ada stem cell yang disebut dengan embryotic stem cell, ya, yang benar-benar dari embrio. Yang kedua itu adalah somatic stem cell, yang itu dewasa. Nanti kita belajar. Ini cara kejar stem cell. Whenever there is an injury or a Jadi kalau kita challenge to an sakit, Bapak organ or Ibu, tissue, contoh misalnya a jantung whole kita sakit, process of renewal takes place in the body to help restore maka dia akan optimal mengirimkan health. sinyal. Soon after the injury, the Mengirimkan affected tissue sinyal, releases specific karena sel ini bisa compounds that travel berkomunikasi through satu the sama blood lain, to the bone marrow. mengirimkan sinyal kemana? Ke When sel the di sumsum compounds tulang released by belakang the kita. injured tissue reach the bone marrow, Ya. these messengers tell the stem cells in the bone Nah, marrow sel to stem cell divide dewasa and itu ada salah create new satunya stem di cells, sumsum tulang which are belakang then kita. released from the bone Ketika marrow sumsum into tulang the belakang dapat bloodstream. informasi Slowly, the number of di stem sel-sel cells jantung ada masalah, increases maka in dia blood mengeluarkan stem circulation. cell. At the Mengalir di same pembuluh time, the darah, affected tissue releases kemudian another di tempat compound yang called sakit itu kayak ngasih stromal-derived factor 1, or Sherlock, di sini SDF1, loh that masalahnya, attracts stem maka stem cells. cell semua menuju ke As sana. stem cells circulate in the fine blood vessels of the affected tissue Jadi ketika and ngalir di sense pembuluh the darah, presence of this compound, sinyal-sinyal they tadi nangkep stop in the blood stem flow cell, and stem cellnya migrate berhenti, into the tissue. kemudian dia Inside the nembus, tissue, masuk, keluar dari stem pembuluh cells darah, slowly menuju sel yang migrate to rusak. the very site of injury where Dan SDF1 is being stem secreted. cell ini kemudian When dia they reach membelah. the site of the injury Dari satu and stem come cell into itu bisa jadi contact with ratusan, the bahkan damaged ribuan tissue, stem cell. stem cells begin Ya to kemudian dia multiply berubah and then menjadi slowly sel transform into cells of that sesuai tissue. dengan fungsinya. Through this Jadi sel process of jantung. amplification, one stem cell can become thousands of tissue cells. Akhirnya jantungnya sehat lagi. It is through this natural process of Dan itu adalah renewal proses that the natural, body Bapak Ibu. maintains optimal health every day of our lives. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, inilah proses self healing. Inilah proses penyembuhan diri sendiri yang dilakukan oleh tubuh. Jadi lebih sederhana kayak gini. Jadi dimanapun tubuh kita sakit, dimanapun tubuh kita ini mengalami kerusakan, maka dia akan berkomunikasi, Bapak Ibu. Karena sel itu dia bisa berkomunikasi satu sama lain. Ya, seperti tadi, oh jantung bermasalah nih. Ada sel-selnya yang mati, sel-selnya yang rusak. Kemudian jantung tadi dia ngirim sinyal. Nah, dikirim sinyal melalui sistem apa? Sistem saraf, Bapak Ibu. Ya, dan sistem saraf dengan sistem hormon ini satu kesatuan yang nggak bisa dilepas. Dikasih informasinya, kemudian kemana informasi itu diberikan? Ke sumsum tulang belakang.
ya. Dan di sumsum tulang belakang inilah kemudian stem cell dewasa, stok stem cell yang ada di tubuh kita itu dikeluarkan. Dikeluarkan untuk apa? Untuk melakukan recovery. Masuk ke pembuluh darah, dialirkan menuju ke mana? Menuju ke jantung. Nah, sel di tempat yang rusak dia tuh kayak ngasih Sherlock. Di sini loh lokasinya, kemudian mereka menuju ke sana, udah ketemu, kemudian mereka masuk, membelah diri, kemudian menggantikan sel yang rusak. Ya, kalau dalam bahasa sederhana contoh gini. Saya tinggal di Bandung. Di Bandung itu ada layanan apa istilahnya tuh 24 jam ya yang disediakan oleh Pemkot Bandung. Misal gini, kalau ada keluhan masyarakat ya apapun silakan ada hotline service. Silakan hubungi nomor yang sudah diberikan. Misal saya ngelihat di jalan ya, jalan raya di tempat dekat tinggal dekat rumah saya tuh jalannya bolong-bolong, jalannya berlubang-lubang. Kalau motor malam-malam itu bisa celaka itu, ya bahaya itu kalau mobil itu ibaratnya peleknya bisa rusak itu. Nah, saya ngelihat kerusakan tuh, ada jalan rusak, maka saya telepon tuh nomor yang disediakan oleh Pemkot yang itu terhubung dengan apa? Dengan Dinas PU. Nah, telepon dong saya, "Pak, Dinas PU tolong dong, ada jalan rusak di jalan ini." Maka Dinas PU langsung menerima laporan kan, lalu bilang, "Oke siap." Maka ngirim setum ya, buat ngeratain jalan, ngirim aspal, ngirim pasir, dan ngirim pekerja ke lokasi yang rusak. Ketika mereka datang dengan semua bahan-bahannya, maka jalan tadi diperbaiki, beres lagi. Nah, analoginya seperti tadi. Pertanyaannya adalah, kalau caranya seperti itu, tadi kenapa kita sakit? Kenapa organ kita rusak? Harusnya kan nggak ngerusak dong, harusnya nggak sakit dong, harusnya kan nggak ada yang namanya degeneratif. Nah, yang terjadi adalah yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama, komunikasi antar selnya itu terganggu. Ibarat saya nelpon nggak nyambung-nyambung, ya, tulalit, aduh nggak nyambung, padahal ini ada yang rusak nih, Pak ditelepon kok nggak nyambung, gitu. Akhirnya apa? Karena nggak nyambung, kerusakannya tidak diperbaiki. Dinas PU-nya tidak menerima laporan, akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kedua, bisa saja ya si Dinas PU-nya nerima laporan, "Oh iya Pak, siap diterima laporannya." Tapi Dinas PU tidak bisa memperbaiki dalam waktu cepat. Karena apa? Bisa jadi setumnya, ya beneran buat ngeratainnya mogok, rusak, bisa jadi aspalnya kurang, bisa jadi pasirnya habis, yang nggak bisa diperbaiki juga. Bisa dipahami ya? Nah, kenapa komunikasi antar selnya terganggu? Akibat stres. Akibat dan stres mengganggu komunikasi antar sel, mengganggu sistem saraf, mengganggu sistem hormon. Bapak Ibu yang hari ini sulit menurunkan berat badan, udah melakukan banyak cara, cek, jangan-jangan Anda tingkat stresnya tinggi sehingga hormonnya terganggu. Ya, nah bisa juga, oh sistem komunikasinya bagus sih, cuman nggak ada bahan-bahannya. Nutrisi-nutrisi untuk menggantikan selnya nggak ada, yang adanya junk food, yang adanya toksit, yang adanya makanan-makanan sampah. Jadi tetap aja nggak bisa diperbaiki. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita paham cara kerja tubuh kita seperti apa, dan kita pun paham bagaimana cara kerja stem cell yang ada di tubuh kita, ini dahsyat. Ya, apa itu stem cell? Tadi saya sudah ulang-ulang, sel induk, sel punca, sebagai bahan baku sel yang dia bisa berubah menjadi sel apapun yang sebelumnya tidak memiliki tugas, kemudian dia bisa berubah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada di mana? Ya, stem cell ada di mana? Stem cell itu tadi ya ada dua. Ada embryotic stem cell yaitu dari embrio ya ketika pembuahan, ada yang disebut dengan stem cell dewasa. Nah, stem cell dewasa ini ada di sumsum tulang belakang, ada di kulit ya, kemudian ada di jaringan lemak. Ya, ada di jaringan lemak, terutama di lemak di bawah perut. Letaknya di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, dengan teknologi stem cell ini ada harapan baru di dunia kesehatan. Jadi ibaratnya gini, jadi teknologi stem cell yang hari ini dikembangkan itu adalah bagaimana agar
pabrik stem cell yang ada di tubuh kita, di sumsum tulang belakang, di kulit, kemudian di jaringan lemak itu diaktifkan. Sehingga apa? Sehingga stem cell yang mengalir di pembuluh darah kita ini banyak. Harapannya apa? Ketika stem cell yang mengalir di pembuluh darah kita banyak, maka setiap kerusakan yang ada di sel di tubuh itu bisa cepat di-recovery. Ada sel yang kurang sehat, disehatkan. Ada yang rusak, diperbaiki. Ada yang mati, digantikan. Gitu ya. Nah, inilah teknologi masa depan ya di dunia kesehatan, di dunia kecantikan ya, yang hari ini Bapak Ibu ini sudah mulai rame ya, teknologi stem cell. Nah, apa hubungannya ya teknologi stem cell ini dengan kesehatan kita? Apa hubungannya teknologi stem cell ini dengan pengobatan? Ya, terus bagaimana cara agar stem cell di tubuh kita ini bisa optimal? Yang pertama, Bapak Ibu, tidak ada yang lain kecuali kita sudah harus mulai menerapkan pola hidup yang sehat. Sudah harus mulai melakukan protokol CAP dengan 5 senjata regenerasi. Perhatikan makanan, ya, sayur dan buah, ya, kemudian istilahnya istirahat yang cukup, minum air yang cukup, ya, olahraga, ya, hindari stres, ya, banyak juga makan biji-bijian. Intinya seperti itu. Dan dengan kita melakukan pola hidup yang tadi, Bapak Ibu, maka fungsi-fungsi di tubuh kita ini akan lebih sehat kembali. Produksi stem cell-nya akan banyak. Tapi ada yang ibaratnya tuh emergency. Contoh misalnya, ada orang yang jantungnya udah rusak, ya, udah rusak jantungnya. Atau misalnya ada penyakit-penyakit yang udah nggak bisa disembuhkan. Meskipun ngejaga pola hidup yang sehat itu udah susah. Nah, sekarang itu ada namanya teknologi suntik stem cell. Ya. Suntik stem cell ini ya, ini masih ibaratnya tuh perdebatan. Karena apa? Karena ada metode-metode yang hari ini belum bisa diterima secara etis. Contoh misalnya, kan karena sumber stem cell itu ada stem cell embriotik, itu diambil dari embrio. Nah, itu kan nggak boleh gitu ya, masih bulat gitu. Ya, ibaratnya orang baru pembuahan, kemudian embrionya diambil, selnya. Kemudian diambil, dikembangbiakan di luar, kemudian disuntikan ke tubuh kita yang sakit. Atau misalnya dengan mengambil stem cell dewasa yang ada di sumsum tulang. Di sumsum tulang belakang kita diambil, ya, darahnya, kemudian dilihat stem cell-nya, kemudian dikembangbiakan, kemudian dimasukin, disuntikan ke tubuh yang sakit di mana? Jantung, langsung di jantung. Terus kan gitu ya. Yang sakit di mana? Oh, di ginjal langsung. Ya. Ini pengen naik, kolagen di bawah kulitnya udah mulai kendur, suntik di sini. Terus kan gitu. Ini matanya udah mulai keriput-keriput, suntik di mata. Terus kan gitu. Ini seperti itu ya. Nah, itu tapi harus diambil dari tubuh kita sendiri. Ya. Nggak boleh diambil misalnya apa ya? Nah, ini masih riset ya. Ibaratnya tuh diambil dari tubuh orang lain, sel orang lain. Gitu ya. Harus dari tubuh kita, dari sumsum tulang belakang kita, kalau enggak dari jaringan lemak di bawah perut kita. Diambil 60 sampai 100 cc, kemudian dicari mana stem cell-nya, kemudian dikembangbiakan, ada alat khusus, kemudian udah banyak, dari satu itu bisa sampai 200-300 ribu, kemudian disuntikan ke tubuh yang membutuhkan. Dan itu juga bisa dimasukkan ke pembuluh darah. Langsung kayak diinfus. Dia masuk langsung ke pembuluh darah, langsung dialirkan ke pembuluh darah kita. Nah, cuman suntik plasenta ini, suntik stem cell ya, itu bisa dari plasenta, bisa dari stem cell dewasa, harganya mahal Bapak. Kalau untuk dermatologi, dalam artian untuk biar kulitnya kinclong, kulitnya kemudian awet muda, lebih muda 10 tahun ibaratnya. Ya. Itu sekitar 10 sampai 50 juta. Ya. Sedikit suntik misalnya supaya naik 10 juta gitu kan. Ya, untuk kulit itu 10 sampai 50 juta. Tapi kalau untuk penyembuhan organ-organ itu ratusan sampai miliar. Ya. Nah, di Indonesia ini udah mulai banyak klinik-klinik untuk suntik stem cell.
Ya, dan itu harus dengan pengawasan dokter dan hanya rumah sakit yang bisa melakukan itu. Hati-hati. Ya, ini benar-benar harus dengan pengawasan dokter. Ya, cuman harganya mahal, ratusan sampai miliar. Nah, kemudian metode stem cell juga bisa diambil dari apa? Dari stem cell hewan. Ya. Nah, biasanya diambil dari plasenta. Nah, ada produk-produk stem cell yang hari ini banyak beredar itu dari plasenta rusa. Itu bisa. Ya. Nah, kemudian ada juga stem cell tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Jadi kita bisa ngambil juga dari stem cell tumbuhan dan buah-buahan. Nah, mungkin pernah dengar ada apel stem cell ya. Jadi ibaratnya apel itu kan Malus domestica nama ilmiahnya itu. Nah, itu diambil ya dari Malus domestica itu dari stem cellnya apel itu kemudian dikembangbiakan kemudian diaplikasikan. Tapi istilahnya stem cell apel ini dari apel itu untuk hal-hal yang sifatnya kulit ya, biar kulitnya cerah, biar kulitnya produksi kolagennya bagus gitu ya. Belum ada riset misalnya istilahnya ke organ seperti apa enggak, saya belum menemukan. Nah, pola hidup yang sehat itu opsi yang terbaik. Suntik stem cell ya, suntik stem cell itu harus dengan pengawasan dokter ya, hanya bisa dilakukan di rumah sakit oleh tenaga ahli yang terpercaya, tersertifikasi, dan harganya mahal, ratusan sampai miliar. Ya, nah kemudian stem cell dari hewan ada nggak di pasaran? Ya, atau stem cell dari tumbuhan dan buah-buahan ada nggak? Ada, Bapak Ibu. Cuman harganya nggak murah. Ya, ini satu produk yang istilahnya ini dari tumbuh-tumbuhan, stem cell tumbuhan. Harganya kalau di Malaysia belum masuk, ya. Harganya sekitar 880 ringgit Malaysia. Di Singapura, di Malaysia udah ada. 880 ringgit, 1 ringgit 3.500 kurang lebih. Ini kurang lebih 3 juta. Harganya 3 juta isi 60 kapsul. Ini stem cell dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada stem cell dari hewan, ya. Dari plasenta, ini yang banyak. Dari plasenta rusa. Nah, ini pun harganya nggak murah. Ini contoh ada yang cukup terkenal ya, meskipun belum masuk ke Indonesia, tapi di Indonesia punya beredar juga, ya. Tapi memang hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang menggunakan, ya, karena harganya lumayan, ya. Di sini sekitar 786 dolar, ya, mahal ya, lumayan lah. Ya, untuk kantong kita kayaknya, ya itulah, belum masuk kan gitu ya. Tapi Masya Allah ini produk ini banyak membantu banyak orang. Yang sakit lama, yang udah nggak sembuh-sembuh pakai ini, itu jadi wasilah. Nah, malam ini ya saya akan ngasih informasi. Dan ini adalah dari Bu Meliawati 100-200 juta di klinik DRL Dr. Richard Lee ya. Dr. Richard Lee itu sama 100-200 juta. Di 100 juta itu satu ampul isinya 40 juta stem cell. Dimasukin harga 100 juta. Kalau 2 ampul 200 juta. Nah, kalau ada teknologi ya yang nggak kalah dengan produk-produk ini. 100% buatan Indonesia. Formulatornya orang Indonesia. Yang punya pabrik orang Indonesia. Dan baru di launching awal tahun. Karena BPOM-nya baru keluar bulan Oktober, akhir Oktober 2022. Kalau MUI-nya baru keluar pertengahan Desember 2022. Jadi praktis Januari itu baru running, baru set up. Dan Februari baru jalan. Dan alhamdulillah saya diamanahi sebagai sole distributor, ya. Distributor tunggal untuk Indonesia, ya, dari produk yang revolusioner, dari produk yang itu bagian yang tidak bisa dilepaskan dari konsep cellular activation program yang bisa bikin glowing dalam waktu 2-3 hari, yang bisa nurunin lingkar perut, ya, testimoninya banyak, hanya hitungan 1-2 hari.
yang masya Allah atas izin Allah ya, hada min fadli Rabbi, di wasilah ya saudara-saudara kita yang sakit, banyak testimoni ya dalam hitungan waktu yang tidak lama. Oke, kenapa ada di marketplace? Silakan diorder. Silakan diorder. Nanti bisa ditanyain. Silakan diorder. Kalau ada barangnya, silakan. Oke. Nanti sama Mbak Reni ngobrol. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, saya showing ke Anda semua, ya, satu produk, ya, dengan pendekatan apa istilahnya cellular activation program yang mempercepat proses regenerasi dalam tubuh, ya, merangsang pengeluaran stem cell yang ada di tubuh kita, memberikan asupan fitonutrien yang sangat lengkap, sangat kaya, sangat dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita, sehingga bisa memberikan recovery ya untuk kesehatan kita dalam waktu yang singkat, kalau boleh dikatakan. Bismillah, ya saya perkenalkan ya satu produk ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program cellular activation program. Ini dia, Bapak Ibu. Ya, produk Zamis. Ya, tagline-nya adalah sehat dalam 3 hari. Ya, sehat dalam 3 hari. Saya ketika diperkenalkan produk ini, saya agak, ini kok bombastis gitu ya, terlalu berani ya ngasih tagline-nya sehat dalam 3 hari. Tapi waktu itu owner menjelaskannya, dan itu berdasarkan penelitian yang dilakukan dari 2006 oleh formulator ya, dari testimoni, dari pengalaman pengaplikasian produk rata-rata 3 hari ya, sudah ibaratnya tuh udah kelihatan ya, udah kelihatan dampaknya, manfaatnya yang bisa dirasakan oleh tubuh. Jadi Bapak Ibu, ini produknya ya, dan ini menjadi bagian dari program cellular activation. Nah, kalau boleh dikatakan Bapak Ibu, produk ini adalah produk premium kelas dunia. Ya, hampir dipastikan tidak ada pesaing. Tapi kan ada tadi pesaing yang dari Selandia Baru, ada yang dari Amerika. Itu produk luar Bapak Ibu. Ya, yang BPOM saya kurang tahu. Halal saya juga nggak tahu. Ya. Dan harganya ya hanya bisa dibeli oleh kalangan-kalangan tertentu lah. Ya. Tapi produk kita adalah produk premium kelas dunia yang alhamdulillah ya kita resmi, ya BPOM resmi, halal MUI resmi, sehingga apa? Sehingga kita tenang, aman, nyaman ketika pengaplikasian produk, dan ketika kita mensiarkan, mengedukasi masyarakat ya tentang pentingnya produk ini. Keunggulannya apa? 100% bahan alami. Kita tidak menggunakan kimiawi sedikit pun. Jadi 100% bahan yang digunakan adalah alami. Yang kedua, bahan-bahan tadi diolah dengan teknologi nano. Ya, karena bahannya alami, ini bisa digunakan untuk jangka panjang. Karena berteknologi nano, maka penyerapannya super cepat. Ya. Super cepat. Ya, karena nanoteknologi ini kan ukurannya sudah nanometer gitu. Udah kecil banget gitu. Dan dia nggak perlu diolah di pencernaan. Makanya reaksinya cepat, karena ketika diminum Bapak Ibu, dia langsung menyerap, langsung masuk ke pembuluh darah kita, langsung beredar di pembuluh darah kita. Kemudian kredibel Bapak Ibu, ya, formulator kita ini seorang profesor ya di universitas ternama di Indonesia, dan sudah melakukan riset terhadap produk kita itu dari 2006. Jadi ini bukan riset sebentar Bapak Ibu, ya, ini bukan riset sebentar, ini produk yang riset yang sudah lama ya. Oke, nanti pertanyaan nyusul. Udah mulai banyak komentar, banyak pertanyaan. Nah, kemudian diproduksi pabrik terstandarisasi ya. Jadi nyaman ya bahwasanya produk kita ini secara bahan oke, perizinan halal BPOM-nya oke, teknologi yang digunakan juga canggih, nanoteknologi ya.
formulatornya juga seorang yang kredibel, ya, seorang ilmuwan, ya, dengan pabrik yang terstandarisasi. Nah, Bapak Ibu, apa sih kandungannya? Kan gitu ya. Kandungan dari Zamis ini, Bapak Ibu, ya, itu sebenarnya kandungannya adalah phytochemical, mikronutrien atau fitonutrien yang benar-benar dibutuhkan oleh sel. Ada 16 bahan di sini. Ada 16 bahan, ya, dan 4-nya adalah 4 buah surga. Ya. Ada zaitun, ada kurma, ada anggur dan buah tin. Jadi kan anggur ini buah surga, zaitun buah surga. Ya, buah tin buah surga, kurma buah surga, termasuk madu kan gitu. Ada 16 dan ini semua Bapak Ibu, ini punya zat aktif yang berbeda-beda. Ada yang kaya flavonoid, antioksidan tinggi, ada yang kaya karotenoid, ada santantin, ada lutein, ya. Ini saya mau ngasih testimoni gitu. Testimoni baru nih, Bareni. Ya. Saya sekarang nyetir udah nggak pakai kacamata, ya. Padahal saya sebelumnya nggak bisa nyetir kalau nggak pakai kacamata, karena nggak kelihatan. Bro, hari ini saya nyetir udah nggak pakai kacamata. Saya kaget, ya. Kok bisa ya gitu? Kok bisa ya? Mata saya semakin tajam. Saya ada silindris juga, ada minus juga. Jadi saya kemana-mana kalau nyetir itu harus pakai kacamata, ya, apalagi malam. Nah, hari ini saya udah nggak pakai kacamata ketika nyetir. Kenapa? Udah mulai jelas. Bayangin, saya bongkar dong literasinya dong, saya bongkar semuanya. Ketahuan ternyata dari mana ada lutein dengan zeaxanthinnya itu. Pasti ada lutein tingkat tinggi. Dan saya nemu Bapak Ibu. Oh, pantesan ada di sini luteinnya. Jadi lutein ini nutrisi untuk mata. Ada produk Jepang, ya, yang kandungannya lutein itu harganya mahal banget, jutaan. Dan ada di Zamis Bapak Ibu. Saya udah pernah pakai itu produk yang dari Jepang yang mahal itu. Tapi dampaknya nggak begitu signifikan. Tapi pakai Zamis Bapak Ibu, sekali minum semuanya diperbaiki. Ini ajaib. Mata saya udah berangsur normal, rambut saya udah, coba lihat, ya, saya ngalami kebotakan ini udah hampir 16 tahun Bapak Ibu. Coba lihat, udah mulai kelihatan hitamnya. Nih, Lebaran saya udah tumbuh rambut, amin. Ya, coba obat kebotakan berapa? Mahal, ya. Apalagi lemak visceral fatnya habis. Perut udah mulai rata. Apalagi kulit, Masya Allah, nggak usah diceritain deh kalau kulit. Ibu-ibu nyobain sendiri. Apalagi banyak Bapak Ibu. Jadi Masya Allah, ini murah banget. Karena apa? Ada 16 fitonutrien yang terkandung dalam sayur, tumbuh-tumbuhan dan buah. Ada pegagan, ya. Pegagan ini apa istilahnya, Centella asiatica, dan ini produk-produk kosmetik banyak yang terkenal, ya. SK2 ada yang dari Jepang, itu ada produk-produk Korea, produk Indonesia itu menggunakan Centella asiatica, pegagan, ya. Makanya kalau pakai Zamis itu di spray itu sehari 2 hari langsung kinclong. Nah, salah satunya adalah bahan ini, ya. Nah, itu dengan teknologi nano itu cepat. Kemudian ada apel, ya, ada aloe vera. Makanya yang sakit lambung, yang pencernaan kurang sehat itu ada aloe vera. Ada zaitun, ada bawang dayak, ada alpukat, ya, ada buah tin, ada tomat, prebiotik, ada omega 3, daun kelor, ya. Ya, kemudian ada stroberi, dan stroberinya bukan stroberi biasa, ya. Ini stroberi liar. Ada spirulina, ya, yang disebut dengan superfood. Spirulina superfood. Avocado, ya, alpukat itu superfood. Anggur, ya, ini antioksidan tinggi. Kemudian ada madu dan kurma. Nah, Bapak Ibu nanti ada produk nulis yang apa istilahnya nanti kita akan, agen itu akan dibelin, ya. Itu kenapa sih
kok bisa seperti ini gitu ya. Ini kandungan dari spirulina nih yang ke organ ini. Ini akhirnya dampaknya seperti ini. Nanti di product knowledge. Ya, kalau malam ini terlalu panjang. Tapi intinya adalah ketika kita memberikan asupan tubuh kita, ya, memberikan asupan tubuh kita dengan zamis itu udah cukup. Fitonutrien, fitochemicalnya, mikronutriennya udah cukup. Dan sel tuh happy gitu. Karena apa? Makanannya, nutrisinya berlimpah. Nah, tidak hanya happy dalam artian secara jumlah, tapi penyerapan karena dengan teknologi nano itu langsung masuk ya ke dalam sel. Kan gitu. Ya. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya kok bisa secepat itu kalau tidak pakai bahan kimia? Oke, bisa dibuktikan. Kita sudah dapat BPOM, ya, nggak mungkin di BPOM itu ada 12 riset yang diperiksa oleh BPOM. Ya, kalau ada bahan kimia itu nggak mungkin bisa diminum, bisa dispray. Ya, coba aja. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah meningkatkan imunitas. Tadi ya, ketika sel-selnya bagus, ya imunitasnya naik, kemudian men-trigger sel-sel tubuh yang lemah. Karena fungsinya tadi men-trigger sel-sel tubuh yang lemah. Jadi semacam prekursor, ya, prekursor yang untuk merangsang istilahnya pengeluaran stem sel di tubuh kita. Nah, ketika stem sel di tubuh kita banyak, mengalir banyak ke pembuluh darah, sel-sel tubuhnya direcovery, ya, organnya juga direcovery, sehingga fungsi-fungsi organ kembali utuh. Nah, ketika organnya sehat, maka proses penyembuhan penyakit degeneratif akan lebih cepat. Dan yang terakhir adalah melawan virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Ini di antara testimonial, ya. Dan hari ini banyak banget testimoni yang masuk, ya. Kalau ini yang stroke, ya, ada yang stroke, ada yang asam urat, ada yang sakit secara penyakit banyak, ya. Ada yang bayi 8 bulan bocor jantung, ya, itu juga bisa. Ini salah satu aja, Bapak Ibu. Ini kok 3 hari itu saya sudah bisa merasakan tangan saya ini sudah mulai enakan gitu ya. Yang biasanya kalau diginiin itu susah, kalau misalkan saya mau tidur itu susah, itu nggak terasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryadi, saya dari Magelang, tinggal di Kota Bandung. Keluhan pertamanya itu saya itu jatuh pingsan secara tiba-tiba ya. Itu kejadiannya segitu ya, ketika saya berada di kantor, saya lagi berjalan begitu saja, tiba-tiba langsung jatuh seperti terpelanting, sehingga pada waktu itu saya dibawa langsung ke Rumah Sakit Al-Islam. Tangan saya sampai sekujur tubuh saya itu rasanya kayak lumpuh gitu, kayak orang kena stroke ya. Tapi ketika dicek bukan stroke juga, tapi nggak tahu, Masya Allah ya. Itu yang saya rasakan, dan itu ketika saya kena udara yang cukup dingin, saya nggak tahan ya. Saya nggak tahan, harus sampai tangan saya ini saya panasin dengan kompor segala agar ini segera hangat kembali supaya saya bisa merasa tenang kembali. Nah, itu sangat-sangat menyulitkan ketika saya mau tidur malam ya. Ini kerasa kalau buat miring kerasa banget ya, buat miring ke sana miring ke sini nggak enak lah, intinya seperti itu. Baik ya, itu hanya sebagian kecil saja ya dari testimoni yang sudah menggunakan produk Zamis ya, kemudian ditunjang dengan konsep cellular activation program. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mulai bisa mengaplikasikan, pertama itu ini sebagai gambarannya, itu akan dapat deep sleep dulu. Dapat deep sleep, tidurnya nyenyak. Yang biasa ngorok, nanti coba perhatikan, nanti suara korokannya semakin berkurang sampai berhenti, ya. Kemudian nanti dampak berikutnya ke kulit, ya, apalagi dibantu dengan spray, kulitnya jadi kenyal, kolagen kenapa di spray sebegitu cepat? Karena dia mengaktifkan sel-sel stem cell yang di bawah kulit. Makanya ibu-ibu yang pernah pakai kosmetik kemudian nggak cocok, muncul ruam, muncul flek hitam, coba minum spray, ya. Bismillah, itu dalam hitungan hari. Karena apa? Stem cell-nya itu rusak ketika kena istilahnya merkuri, kena hidrokinon, itu rusak, mati. Nah, dengan Zamis ini diaktifkan. Itu yang jerawat, coba diaplikasikan ke kulit.
Kemudian kulit itu tuh akan terasa lembab, halus, ya, dan nanti mulai warnanya berubah. Warnanya berubah apa? Cerah, Bapak Ibu. Perhatikan aja. Nanti warnanya itu udah mulai cerah, halus, lembut, ya. Kalau wajah udah jelas lah, wajah itu cepat banget kelihatan kinclong. Nah, kemudian nanti mulai ke organ-organ. Kenapa di kulit cepat? Karena kulit itu recovery-nya cepat, ya. Nah, nanti bertahap. Ya, nah tentunya kan tidak bisa secepat kulit misalnya. Oh, ini punya penyakit jantung, kan tadi saya sudah jelaskan. Regenerasi sel jantung itu 6-9 bulan, di liver 5 bulan, ya, di tulang, di otak lebih lama lagi. Makanya perlu kesabaran, karena itu sistem tubuh yang tidak bisa kita intervensi. Oh, seminggu harus seperti ini, nggak bisa. Ya, contoh misalnya ada yang sudah terjadi pengapuran, peradangan sendi, ya, bahkan misalnya ibaratnya di tulang belakang misalnya, ada cedera, itu butuh waktu Bapak Ibu. Tapi ada progres. Yang sebelumnya sakit misalnya kemudian berkurang bahkan hilang. Inflamasinya dulu, peradangannya dulu yang diatasi. Ya, sampai nanti dengan berjalannya waktu, ya, proses recovery di organnya terjadi. Bantalan-bantalan sendinya yang bikin pengapuran misalnya, nanti kolagennya mulai diisi lagi. Tapi itu butuh waktu. Ya. Nah, tapi yang paling cepat itu tadi pencernaan, kemudian kulit, yaitu ketika diaplikasikan tuh hasilnya cepat banget. Kemudian untuk keluhan apa? Diabetes, stroke, yang berhubungan dengan apa? Dengan darah. Karena regenerasi sel darah ini cepat, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu masalah-masalah yang berhubungan dengan darah itu salah satu yang cepat diatasi. Oleh apa? Oleh Zamis. Makanya yang stroke tadi ya ada penyumbatan pembuluh darah, apakah itu di otak, di jantung, itu cepat. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ya tentunya ini satu produk yang saya secara pribadi, Bapak Ibu, bukan karena saya sebagai distributor, ya, yang pegang produk ini di Indonesia, bukan juga menjual produk. Pengalaman saya di industri kesehatan, ya, karena core bisnis saya di kesehatan. Mulai bisnis saya mulai tahun 96, 97. Udah cukup panjang lah. Saya core bisnis saya di sini. Ya. Produk kesehatan, alat kesehatan, macam-macam. Ya. Dan saya baru menemukan ada produk se-powerful ini. Dalam hitungan hari, aman, pure, tak ada kimianya. Ya. Hanya ini Bapak Ibu. Dengan teknologi terbaru. Boleh dikatakan ini teknologi masa depan. Dan yang menariknya adalah tidak ada pesaing. Nggak ada pesaing. Karena apa? Formulatornya kita sendiri. Dan patennya kita sendiri. Ya. Agak sulit kalau misalnya pesaing meniru produk kita. Ya. Kalau produk yang lain mungkin bisa maklun gitu ya. Bisa maklun, ya, tinggal ganti merek macam-macam. Zamis enggak. Karena formulatornya kita, ya, pabriknya punya kita. Ya. Nah, oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang mengambil peluang ini di awal. Ya, para DC di sini disebutkan distribution center, ada Mareni, ada Bunda Yatmi, ada Bunda Dian, ada Bu Dokter Yanti di Samba. Ya. Para stokis, para agen yang hari ini juga sudah mulai banyak. Ya, saya ucapkan selamat karena pilihan Anda tepat. Ya, Anda berada di satu bisnis dengan produk revolusioner yang akan memimpin tren. Ya, benar-benar blue ocean kalau boleh saya katakan, benar-benar blue ocean. Bukan skincare, bukan kosmetik, bukan suplemen. Ya. Jadi kalau dikatakan ini skincare bukan, kosmetik bukan. Ini istilahnya suplemen atau bukan. Ya. Jadi kalau apa yang mau dikatakan? Ya inilah Zamis, ya, dengan segala kelebihannya. Dan ini benar-benar anugerah dari Allah yang patut kita syukuri dan harus disebarkan ke sebanyak orang manfaatnya. Nah, harapannya Bapak Ibu hari ini tentunya banyak. Ya, di antara saudara-saudara kita yang lagi sakit, yang harus pasang kateter ring jantung yang biayanya nggak murah. Yang hari ini mungkin ada yang lagi sakit kanker. Yang hari ini mungkin ada yang diabetes, yang kena stroke. Mudah-mudahan dari tangan-tangan kita, informasi-informasi yang kita bagikan, ya, dari produk yang kita distribusikan,
ya menjadi wasilah kesembuhan saudara-saudara kita. Dan tentunya hari ini juga banyak ya emak-emak yang pengen langsing, pengen glowing kan gitu ya, biar lebarannya pangling ya, yang dietnya nggak menyiksa ya, yang istilahnya tidur aja lemaknya dibakar, apalagi olahraga banyak minum air itu lebih cepat lagi, dan dalam hitungan hari progresnya bisa terlihat. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ucapkan selamat, Anda orang-orang pertama yang mendapatkan informasi ini ya, orang-orang pertama yang mendapatkan peluang ini. Terus bagaimana caranya saya dapat produk kan gitu ya. Terus gimana caranya saya bisa ikut memasarkan produk ini? Apakah sebagai agen, sebagai stokis, atau sebagai DC? Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwasannya produk kita bukan MLM, ya, non MLM. Ya, saya tidak mengatakan MLM tidak baik, tidak. Tapi kami memilih untuk tidak menggunakan sistem MLM dalam bisnis ini. Ini benar-benar konvensional, benar-benar pure konvensional, jual putus, ya. Nah harapannya kita bikin yang simple, ya, bikin yang simple, adil. Siapapun yang bekerja mereka akan dapat hasil, ya. Nggak ada hak-hak yang tertahan, nggak ada bonus-bonus yang tertahan. Pokoknya kita bagikan langsung, jual putus saja. Mudah-mudahan dengan cara ini mendatangkan keberkahan, mendatangkan rahmat dari Allah,